saya meminta kepada hostnya itu untuk menampilkan sebuah ijazah seperti ini. Pak Jokowi kayaknya memberikan maaf ya kepada Rismon ya. Iya, jadi saya cerita aja waktu hari Kamis minggu lalu itu kan saya ditelepon oleh ajudan Pak Jokowi tiba-tiba menanyakan Rismon akan meminta RJ. Gimana? Secara politik Pak Jokowi memenangkan pertempuran Ya, sebelum pertempuran itu terjadi. Sebenarnya, Ya kan? iya. Karena dengan pengakuan Rismon bahwa penelitian dia sebelumnya itu tidak betul gitu kan, dan ternyata memang mengakui bahwa jasa itu asli, Pak Jokowi udah menang sebelum bertempur gitu kan. Pak Jokowi udah ngomong saya, kalau 3 orang itu minta maaf ya dia juga tetap terima untuk itu, sama kayak Rismon itu. Tapi yang 2 ini ya. Oh, yang 3 klaster 1 tadi maksudnya. Iya, tetap terima. Tapi kalau Roy dan Tifa? Ya, kembali lagi di Real Politik. Seperti biasa, di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Dan di sini kita memandang Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Di edisi kali ini, bintang tamu kita saya kira nggak perlu perkenalkan lagi. Karena dari pagi, siang, sore saya lihat warawiri terus di televisi nasional nih. Orang dekat Pak Jokowi juga, Bang Andi Azwan. Siap, terima kasih Bang Ben. Selamat datang Bang Andi. Makasih Bang. Bos. Ini kayaknya nyempil di antara satu TV dengan TV lainnya nih hadir di podcast kita nih Real Politik. Ya ini memang menarik juga sih. Memang kita harus hadir di ini ya, karena mereka menyebarkan virus, kita ada antivirusnya. Gitu ya. Iya, harus gitu. Biar seimbang dan biar publik yang menilai lah. Puasa Bang. Alhamdulillah puasa. Kalau nggak puasa kita kasih kopi nih. Waduh. Itu udah Kayaknya lagi penghinaan puasa. besar sama gue itu. Lo mau makan apa gue sih santai aja, udah biasa. Sama Bang. Nah, Gue sejak kelas 4 SD nggak pernah batalin puasa Bang. iyalah. Karena kelas 3 SD itu dulu saya kedapatan batalin puasa sama ayah. Dipukulin ya. Enggak dipukul, saya diangkat, diceburin kolam ikan depan rumah. Bekas ya. Berbekas. Jadi saya sampai sekarang masih ngerasa segitu kuatnya orang tua ingin mendidik saya buat puasa. Iya. Akhirnya saya nggak mau lagi batalin dengan sengaja. Betul. Luar Tapi biasa. kali ini kita nggak bahas Iya. puasa Bang. Nggak bahas puasa kita. Iya. Tapi kita bahas sebuah plot twist Ya. dari Rismon Sianipar. Kita tahu Rismon Sianipar tiba-tiba minta maaf. Katanya yang kemarin tuduhan ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran palsu itu nggak benar. Salah dia katanya. salah teliti dia katanya. Ternyata asli katanya kan. Aduh. Nah, jadi datanglah Rismon Sianipar ke Solo. Lalu tadi pagi, hari Jumat pagi juga nemuin Mas Gibran. Ya ini kan sebuah titik klimaks nih Bang. Sebelumnya menggebu-gebu 100 miliar persen itu palsu. 11 triliun. Oh 11 triliun malah. Tiba-tiba sekarang ngaku salah dan minta maaf. Nah ini menurut Bang Andi yang mungkin tiap hari itu bersentuhan dengan kawan-kawan teroris itu, RRT itu. Kira-kira yang menjadi penyebab utama nih Rismon Sianipar ini minta maaf tuh apa? Apakah karena memang kesadaran personal tiba-tiba muncul di bulan Ramadan ini kan? Ataukah ada ketakutan terhadap ancaman hukuman? Apalagi sekarang ditambah dengan pelaporan terhadap dugaan ijazah palsu dan Yamaguchi. Bang Andi juga yang laporin. Jadi mungkin faktor apa yang paling dominan nih Bang? Penyebabnya kira-kira menurut Bang Andi? Faktornya jadi gado-gado nih. Gado-gado ya? Iya. Jadi jadi satu kesatuan kalau saya melihatnya dari sisi saya itu seperti gado-gado. Tapi memang rumornya saya sudah mendengar. Ya sebulan yang lalu ada rumor-rumor gitulah. Itu kan kabar angin. Menurut saya juga nggak mungkin orang semacam Rismon ini akan meminta maaf kayak gitu kan. Kita lihatlah dulu kan kayak singa mencabik-cabik mangsanya. Ya dan akhirnya kita lihat wah dia jadi seorang meong ya. Pus-pus. Wah, seorang meong gampang dilus-elus yang akan memenuhi apa kehendak Tuhannya kan seperti itu. Ya, kalau kita melihat ya Rismon ini banyak kali kasusnya kan. Dulu 7 bulan yang lalu ketika saya muncul pertama itu di Rakyat Bersuara ya dalam hal saya meminta kepada hostnya itu untuk menampilkan sebuah ijazah seperti ini.
Ijazah Rismon ya. ijazah Rismon, dan sebelahnya ini adalah ijazah asli dari seorang dosen dari UI, tapi saya makanya di blank aja ya, sama-sama dari Universitas Yamaguchi. Gitu. Kelihatan nggak di kamera itu? Kelihatan di kamera ya. Jadi yang kuning ini asli. Yang kuning asli. Yang kuning asli. Yang kuning asli, yang putih ini yang palsu. Ya. Kenapa saya katakan itu? Karena setiap sertifikat ataupun ijazah dari Jepang itu selalu berwarna kuning karena kertasnya dari serat bambu itu. Dan fontnya untuk kanjinya itu sudah ada ukurannya lah. Ada patternnya untuk itu. Nah, ini yang menarik di sini nih ya. Di sini ada seal ya. Ya. Tulisan kanji. Ini artinya Yamaguchi Daigaku, Universitas Yamaguchi. Tidak di sini posisinya. Posisinya di atas. Gitu loh. Itu di jurusan yang sama ya? Iya. Ya kan? Jadi di atas di sini gitu loh. Kan nggak tahu ya, perbedaannya jauh banget. Ya. Kemudian di sini ini adalah nama rektor. Yamaguchi Daigaku. Saya lupa nama rektor. Nama rektornya itu Cap juga ya? Cap ya. Bukan huruf romaji di sini, ditulis Hiroshi Kato. Nggak boleh. Ya. Kecuali yang namanya dalam bahasa Inggris translate-nya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris translate-nya itu dia akan mencantumkan seperti ini nih. Nah, ini kan dalam bahasa Inggris. Ya kan? Oh ya, baru pakai nama ini ya. Nah, baru pakai nama. Karena apa? Ini kan yang digunakan oleh mereka untuk mendapat penyetaraan misalnya. Ini dipakai gitu. Jadi ini dapat dari mana Bang dokumennya Bang? Ada deh. Intel Jepang jangan-jangan. Iya loh, kita ini kan kalau berbicara selama ini apapun teroris bawah itu kita punya antidotnya. Jadi Ya kan? menurut Bang Andi faktor ini mungkin yang paling menakutkan. Salah satu untuk itu. Kalau dia berkata dia melakukan pengujian kembali, ternyata dia menemukan kesalahan. Ya dari awal juga kita bilang penelitian dia abal-abal. Ya kan? Bagaimana kita bisa meneliti sesuatu itu bukan dari barang primernya. Satu. Kedua, metodologinya tidak ada. Hipotesisnya pun tidak ada. Langsung masuk ke kesimpulan. Ya, studi komparatifnya terhadap ijazah yang diselidiki itu pun juga tidak ada. Langsung ke kesimpulan 99,9% dan palsu. Ini kan namanya penggiringan publik membuat berita-berita yang post-truth sehingga apa yang terjadi di bawah kan terpolarisasi semua. Pasti. Kalau kita misalnya tidak muncul untuk mengklarifikasi itu, berantakan nih sudah. Kita bisa tercabik-cabik, artinya bisa saja nih antara pendukung A, pendukung B ini bisa berantem. Pasti itu. Makanya masing-masing ini kan ya mohon maaf aja pasti kan punya pendukung fanatik. Ya kan, bukan sesuatu yang berpikiran waras juga, banyak yang berpikiran itu dari pemilu ke pemilu Bang. Iya, dari pemilu ke pemilu itu. Sudah pasti itu. Itu kan kita mau menghindari yang namanya polarisasi itu. Kita memberikan informasi yang valid, jelas berdasarkan data dan fakta itu. Itu ya makanya kita bilang apa yang dilakukan Rismon itu abal-abal dan dia mungkin sedang berhalusinasi tadinya kan. Ketika berhalusinasi itu ada teguran nih, ada ini teguran kan. Teguran ini. Lu bangun lu nih, ada ini nih, kaget dia gitu. Sadar kan? Gue coba cek lagi deh. Ya gue nggak tahu lah apakah dia cek itu as a real ya dari dirinya sebagai seorang katakanlah quote-unquote ilmuwan atau karena ketakutan dirinya. Kan begitu. Multi-layer kayaknya ya. Kayaknya sih banyak juga digital forensik kawan-kawan yang memang ahli kayak Bung Roni Teguh, Joshua Sinambela yang kemarin sudah menunjukkan metodologi yang benar-benar sahih untuk penelitian itu. Mungkin Risma juga lihat itu, wah benar juga nih. Dicobain sama dia, ternyata asli, boleh jadi juga. Tambah lagi dengan ini kan. Kita harus kasih benefit of the doubt. Kita harus kasih keraguan. Iya. Kita boleh suzon. Apalagi kan puasa nih. Iya kan? Sebenarnya ada yang menarik, dia bilang digital forensik ya. Yang dia lihat dia forensik betul digital itu gitu. Tapi kalau dia menggunakan image processing ya, dia tuh nggak tuntas. Padahal
2002 itu ada namanya image processing namanya Fatal et al. Kemudian disempurnakan oleh Mantiuk 2006. Ya, di situ bisa melihat sesuatu yang gelap gitu loh. Misalnya di Bang Benny ini baju hitam, kalau di foto hitam, tapi menggunakan itu image processing Fatal et al sama Mantiuk itu akan kelihatan di dalamnya ada apa, pakai kalung. Begitu. Bahaya dong kalau gitu. Bisa kelihatan itu pakai kalung gitu loh. Iya. Kan kita kalau foto, ya resolusinya nggak tinggi lah atau apa ya, itu kan cuma hitam kelihatannya. Kita nggak tahu di dalamnya ada apa, misalnya di satu ruangan gitu. Apakah ada TV-nya, apakah ada barang-barang lainnya. Menggunakan itu terbuka. Gitu. Dan ini aplikasi open source. Bukan yang dibuat Modernismon. Semua orang bisa lakukan. Semua bisa lakukan. Nah, itulah saya bilang, kenapa saya bilang abal-abal gitu loh. Karena memperumit sesuatu yang sehingga dibilang canggih gitu loh. Dan banyak loh yang kena tipu seperti itu. Banyak yang percaya. Banyak yang percaya itu. Orang-orang awam yang nggak pernah melakukan image processing pasti percaya aja. Percaya aja. Apalagi kalau secara politis dia ingin percaya itu. Iya. Ya kan ada unsur kebencian pasti percaya loh. Apa lu kata gue percaya? Iya. Kan gitu. Confirmation bias. Confirmation bias. Itu yang terjadi gitu loh. Nah, itulah makanya kalau dikatakan ya blessing in disguise juga nih kalau dia mengatakan bahwasanya saya salah dalam membuat suatu penelitian gitu kan. Nah, dan ternyata punya Pak Jokowi ada dan asli. Iyalah, orang udah lihat di gelar perkara khusus. Udah kelihatan barang itu. Udah kelihatan nih barang. Saya juga baca dilihat langsung ya. Langsung di Saya baca di media Bang, Dian Sandi katanya pernah dulu ngobrol dengan Rismon berapa bulan yang lalu katanya. Sebenarnya Rismon tuh udah mengaku itu asli sebetulnya. Cuman karena dia terbawa dengan permainan kawan-kawan katanya begitu. Orang itu aja. Mohon maaf aja ya kalau kita seorang Refli Harun sekarang gaya bicaranya udah kayak gaya Roy Suryo. Ya kan? Tapi itu benar ya. Kalau dulu kan kita lihat sangat bagus sekali ya, setara dengan Mahfud MD lah, cara ngomongnya, cara berpikirnya. Tapi sekarang kayaknya ya dengan berkawan dengan Ahmad Koizzinuddin sama bahasanya ya. Bahasanya sama. Jadi kita, memang seseorang itu bisa berubah ketika dia masuk di satu kolam ya, yang menurut saya kolam itu kolam jahanam. Kita bisa jadi jahanam juga kayak begitu. Iya. Terlepas dari dua ini Bang, emang dari kesadaran yang timbul karena memang asli, yang kedua mungkin takut juga nih dengan laporan Abang ini dengan Bang Bill ya. Ya. Ada nggak sih Bang faktor lain misalnya, kita kan sudah lama percaya isu bahwa ada orang besar di belakangnya Bang. Ya. Nah boleh jadi nih Bang, kalau dugaan saya, mungkin orang besar itu sudah tidak mampu untuk membela barang ini. Udah susah ini. Udah harus dilepaskan ini gitu kan. Kalau saya sih, kalau saya ada nggak Bang kemungkinan itu Bang? Kalau saya sama pemikirannya, sama pemikiran Ben. Ini nggak bisa kalau kita kan nggak ada orang besar di belakang itu. Siapa sih seorang Islismon itu dari balik itu? Kalau tidak ada janji-janji ya dari orang besar itu yang memperkuat dia punya nyali. Gila nggak? Kepolisian dia obrak-abrik sama dia paling bener. Sempat nantang polisi dia ya? Nantang bos. Apalagi mantan Kapolri dikatain apa kan? Oh iya. Wah itu ngeri nih orang ini. Saya bilang buat saya sih kecil nyalinya. Biasanya kalau orang teriak-teriak nyalinya kecil banget gitu. Beda kalau orang diem gitu kan. Sekali teriak mati di depan kita. Kayak orang Palembang Tujah katanya udah nancap tuh udah ngomong dia. Ya kan kalau dia kan barangnya belum pegang ya teriak-teriak gitu kan. Wah. Kalau kita diam cek kayak udah selesai kan gitu loh. Ya artinya kan kita bisa nilai lah. Bisa nilai kalau dia nggak punya backing nggak mungkin. Habis sudah. Dan pasti kepolisian juga langsung ciduk atau apa. Kan gitu. Sebenarnya Abang, gue yakin tahu tuh siapa orang besar ya. Karena nggak mau ngomong aja ini. Strateginya mungkin ini cara nguliknya gimana nih supaya keluar. Kalau menurut Abang nih, teorinya nih, orang besarnya di siapa nih teorinya nih? Gitu pertanyaannya Bang. Orang sipil, militer, politisi. Pokoknya kita nggak bisa bilang ini. Karena kalau saya kan selalu berdasarkan adalah data dan fakta di depan mata. Dan saya selidiki dulu sebelumnya. Ya kan? Kenapa kita berani
melaporkan Rismon juga 7 bulan kita mengamati terus korespondensi dan sebagainya itu kan dengan teman-teman kayak dengan Roni Sensei ya, Roni Teguh Sensei, terus kemudian Joshua gitu kan. Itu udah ini. Udah mengolek semua. Padahal bulan Agustus itu harusnya sudah ke Jepang mengambil itu. Seharusnya pada saat itu. Tapi ada sesuatu kendala jadi nggak jadi berangkat. Gitu loh. Nah ini pindah ke Pak Jokowinya nih, Ya. Bang Andi. Pak Jokowi kayaknya memberikan maaf ya kepada Rismon ya. Iya, jadi saya cerita aja waktu hari Kamis minggu lalu itu kan saya ditelepon oleh ajudan Pak Jokowi tiba-tiba menanyakan Rismon akan meminta RJ. Wah, Itu minggu lalu ya? minggu lalu. Wah ini luar biasa berita itu kan, meminta RJ. Bagaimana pandangan seorang Andi Aswan itu apa kan gitu kan? Ibaratnya begitulah. Ya saya latar belakang saya kan politik, seorang politikus. Saya melihatnya ini dalam kacamata politik. Kalau itu dilakukan diminta oleh dia ini bagus. Kan ini adalah senjata juga untuk menyerang balik mereka. Mungkin ya Rismon ini pasti kan mendapatkan berita ataupun kesaksian yang nyata gitu ya, bukan halusinasi lagi, yang nyata. Mungkin juga dia punya bukti kan. Siapa sih orang di behind the scene? Jadi Bang Andi ngelihatnya begitu ya. Ada di balik itu. Ada sesuatu di balik kelambu lah yang bisa dibuka gitu ya. Ya kan bisa ada seperti itu. Iya. Terlepas dari itu, kan kita tahu lah bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan lah ya. Satu itu, dan kedua adalah orang yang nggak bisa ngeliat orang susah, ngeliat orang sedih gitu loh. Saya nggak mau mempenjarakan orang. Itu kan sempat Pak Jokowi selalu dia bicara demikian ya. Karena dia bilang begini, dia ini anak bangsa yang pernah saya pimpin selama 10 tahun dan sangat sedih bahwa ini tergeret dengan case dia ini yang sekarang. Dan saya tidak mau memenjarakan orang untuk case ini. Tapi di lain pihak, dia butuh ruang publik, yaitu pengadilan, untuk membuktikan ijazahnya dia asli dituduh palsu oleh Roti ini. Jadi kalau Bang Andi ngelihat secara politik seperti itu, saya juga bisa ngelihat secara politik juga nih bro. Gimana? Secara politik Pak Jokowi memenangkan pertempuran sebelum pertempuran itu terjadi. Sebenarnya, ya kan? Iya. Karena dengan pengakuan Rismon bahwa penelitian dia sebelumnya itu tidak betul gitu kan. Dan ternyata memang mengakui bahwa jasa itu asli, Pak Jokowi udah menang sebelum bertempur gitu kan. Itu secara politis. Betul. Coba kita lihat 3 orang ini, kita bedah nih satu-satu. Luar biasa kita bedah. Yang satu dikatakan ahli otak. Kita kuliti nih. Dia bilang ahli otak ya kan. Tifa. Si Tifa ini. Neuro ya. Ya lucu juga ya kenapa ahli otak ke ijazah. Ijazah gitu loh. Itu saya nggak ngerti juga tuh Bang. Itu gimana Bang? Kalau sepemahaman Abang gimana itu? Ya pengalaman saya, ya ini konyol gitu loh. Ingin masuk di dalam pusaran itu, tapi yang dibedah nih sosok seorang Pak Jokowinya. Yang mohon maaf, apakah dia mempunyai izin praktek? Ya kan? Apakah dia kepakarannya itu diakui oleh institusi negara? Ya, yang mohon maaf ya kalau kita bedah ada perkataan bahwa dia doktor aja udah ketawa kita karena DO 2 kali kan di ya kan? Ini kan bermasalah juga sebetulnya kalau saya lihat gitu. Betul. Nah, kayak satu lagi kalau kita bicara Roy, ya ahli telematika dari mana bro? Ya kan? Apa nih bilang telematika? Punya nggak sertifikat sebagai ahli telematika? Kan enggak. Mempora tapi Bang. Hah? Mantan Mempora. Mempora nggak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya gimana? Bos, itu basic. Dia mantan menteri. Iya basic. Mantan menteri loh bro. Nah, iyalah mantan menteri kayak begitu juga gampang kita. Ya kan? Masalahnya kan itu. Jadi kan ya makin selama kemarin juga menurut saya jadi not common sense lah menurut dia gitu. Ya kan, bahwa matanya itu seperti mata Superman, kita bisa menilai bahwa ini palsu, ini tidak palsu. Bermasalah tiga-tiganya. Saya bisa katakan secara kompetensi itu. Ya itu secara kompetensi bermasalah tiga-tiga itu. Tapi yang masih masuk akal ya, yang bisa mempengaruhi orang itu ya Rismon. Karena pernah menjadi saksi ahli kan. Kasus Vina, Jessica, kasus Jessica kayak gitu loh.
punya track record. Ada track record terlepas itu. dari ijazah ini. Terlepas dia dari punya ijazah. ijazah. Ada track record itu. Artinya Bang Andi mau ngomong bahwa dengan diirisnya risk dari teroris itu kaki-kakinya sudah jauh lebih lemah karena secara kompetensi sebetulnya Rismond ini yang paling diandalkan bagi mereka. Iya. Jadi kalau saya ganti namanya bukan teroris, kalau Rismond ini sudah keluar ya. Artinya roti sobek. Roti sobek. Roti sobek. RT. Kalau pada RT, kalau RT rumah tahanan. Iya. Roti sobek. Roy Tifa Sobeken. Ada aja. Bisa masuk Bang. Tapi ini saya dengar juga dari record videonya Rismond. Dia bilang saya akan membantu sebagai saksi ahli untuk menunjukkan ijazah ini asli. Jadi kan di posisi yang berbeda ini kan memang tidak hanya keluar ini Bang, tapi menghadap arah ke Roy Suryo dan Tifa. Nah, itu ya kan? sudah saya prediksi. Karena sudah prediksi itu. Pasti ini akan ini prediksi atau jangan orang bisa curiga, jangan ini desain by Pak Jokowi ini. Nggak ada desain. Enggak kan? Orang Pak Jokowi Jawa kaget. Hari Kamis itu kaget dia. Tiba-tiba kedatangan Rismond tuh kaget ada juga orang bilang wah ini Rismond jangan orang Pak Jokowi ini sengaja buat bikin plot twist gitu kan. Enggak. Jadi saya nggak kenal Rismond itu siapa. Ya saya mengamati dia ketika dia muncul, dia hajat panggil saya gila, Andi Aswan kamu siapa gitu kan. Saya ketawa kan. Jokowi. Tiba-tiba awal Maret itu dia ngomong, Bapak Jokowi, Bang Andi Aswan lemes. Oh jadi awal Maret sudah kelihatan turun secara mental lihat udah jatuh ya? Gitu. Ada apa kan perasaan gue gitu kan. Ada apa? Karena udah lama menghilang tuh. Itu benar sih sejak isu ijazah ini itu menghilang tuh. Menghilang dia total. Memang sebetulnya sudah lama kita mau melaporkan itu, tapi kan kita harus valid betul dengan datanya ini. Baru kita mau. Sebenarnya ini juga bisa membantah kalau ada teori-teori konspirasi kalau Rismond ini orang Pak Jokowi nggak mungkin lah dibunuh dengan ini. Ini pembunuhan karakter paling kuat. Nah iya, selesai kan? Iya betul. Masuk itu bareng bos. Tapi ini menarik loh Bang. Karena dengan datangnya Rismond nih ke Solo, terus udah gitu soal sama Pak Jokowi, dan akhirnya sepertinya ingin menguburkan beri the hatchet. Menguburkan pedang gitu, menyelesaikan masa ini. Ini adalah sinyalir bahwa kalau misalkan pihak sebelah ingin menyerah, mereka akan menyerah dengan damai gitu. Pak Jokowi tidak akan mengejar apapun gitu. Tapi pengen lihat di sisi lain. Ini kan sepertinya dari Pak Jokowi ini posisinya dia kalau misalkan Rismond, Tifa atau Roy itu ingin menyerah, sepertinya menyerah dengan damai kan. Tapi gimana dengan pendukung-pendukung Pak Jokowi? Gimana dengan relawan-relawan? Kira-kira gimana? Nah ini nih, saya juga akan tambahin Bang. Iya. Jadi Bang, sebentar. Ada kawan-kawan saya juga Bang. Itu ketika Pak Jokowi mengatakan akan memberi maaf kepada Rismond, itu pendukung-pendukung itu kalau Abang melihat dari sisi politis, logika ya, yang dari segi batin nih Bang, banyak juga ternyata. Wah gawat kalau Pak Jokowi maafin Rismond. Gimana kasus ini nanti? Udah ngomongnya begitu, nggak sopan, segala macam, nggak beradab, udah memfitnah, mencemarkan nama baik. Masa dimaafkan? Kalau ini berlanjut terus jadi presiden, semua orang bisa berpikir, gampang aja silakan aja fitnah Pak Jokowi. Tuh nanti minta maaf, dimaafkan, dikasih SP3. Nah ini kan banyak juga pendukung-pendukung Pak Jokowi yang rasakan itu Bang. Betul itu, kita nggak bisa pungkiri. Ya jadi kalau kita bicara relawan ya pasti akan marah. Apalagi kalau bicara tentang saya, kalau saya bukan orang politik ya, saya pasti yang marah. Orang gue di LPI ini bos. Bayangin dengan LP yang nggak jelas, pasalnya pun nggak jelas. TPPU itu kan? Bukan, itu punyaku. Oh iya punya Pak. Yang aku yang lapor. Pembohongan publik waktu di Rakyat Bersuara mengenai scan ijazah asli Pak Jokowi. Coba. Pada saat itu memang mereka belum melihat ijazah Pak Jokowi yang asli. Itu baru 15 Desember dia lihat. Karena gambaran mereka ijazah Pak Jokowi itu nggak ada. Udah yakin begitu. Udah yakin. Palsu. Kan selalu bilangnya palsu. Apa yang kita tanyakan itu kan terbukti dengan Bonatua mendapatkan dari KPU itu sama. Ya kan?
Akhirnya Bonotua malah di pihak Pak Jokowi, jadi menguntungkan Pak Jokowi maksudnya. Iya, bukan di pihak itu. Pihaknya tetap di sono. Iya, tapi menguntungkan jadinya. Menguntungkan. Gitu loh kan. Jadi mengkonfirmasi bahwa ijazahnya itu ada dan asli. Ya kan? Karena itu kan ada legalisirnya dari UGM dan digunakan dalam kontestasi pada saat itu. Iya. Itu aja, itu pemikiran-pemikiran yang simple gitu loh sebetulnya. Nah, kembali lagi kalau saya katakan bicara tentang relawan, pasti ya dengan tingkah lakunya dia itu yang tidak punya etika moral maupun adab, itu pasti orang semua marah. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, karena kembali lagi saya bilang ini adalah politik, bukan semerta itu adalah hanya hukum semata, enggak. Kenapa mereka nggak ditahan? Ya itu kan ada kebijakan dari kepolisian. Ya pastilah. Ini kan sesuatu hal yang aneh di atas 6 tahun baru terjadi. Ya tidak ditahan kan gitu. Ya pasti juga ada unsur-unsur juga bermain di sana lah. Mereka ya. sangat hati-hati juga ya. Berdasarkan hati-hati juga. Karena ada faktor politik itu tadi. Karena ada faktor politik. Iya. Pasti seperti itu gitu. Kan kita menghormati betul apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tetap profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam memeriksa dan sebagainya. Dan dengar nih nanti mungkin minggu depan sudah P21. Kan begitu. Sebelum Lebaran, setelah Lebaran berarti ya? Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran, wah kacau juga tuh. Ya kan, berarti sebelum Lebaran tuh tanggal 18 ya terakhir ya? Iya, hari Rabu 20 udah Lebaran kayaknya. Nah, ya kan, kayak begitulah. Dengar-dengarnya kan begitu. Ya, jadi saya juga harus mengconvince teman-teman itu bahwasanya itu ini bukan artinya Rismon itu bebas secara total, enggak. Dia masih menghadapi ini kok. RJ belum tentu ya. Kalau kata Pak Jokowi, saya maafkan, tapi untuk RJ itu urusan kepolisian gitu ya. Ya kan, sudah kan kita udah banyak belajar dengan kasus Egy Sujana kemarin. Itu aja dulu. Keluar tuh barang kayaknya. Ya kan? Jadi gimana bang pertentangan antara logika politik dengan batin dari itu gimana yang menang? Itulah logika batin namanya itu apa? Logika kita berpikir secara politik dengan memikirkan strategi-strategi ya bagaimana mah. Kalau kita main bola kan selama ini kita defend gitu kan, kita rubah posisi ya menjadi 3-3-4 misalnya. Yang 4 itu penyerang. Total football atau Catenaccio kemarin kita Catenaccio. Kemarin tuh jelas tuh Catenaccio. Ya kan, dihajar sini. Ini ada antidotnya nih, ada antivirusnya. Tapi nggak Catenaccio juga, strikernya ada. Strikernya ada. Gua tuh rubah jadi striker. Itu ya setelah 7 bulan yang lalu lah. Kalau nggak begini kita artinya apa? Kita tidak memberikan kepada publik bahwasanya ini kita memberikan pengertian berdasarkan data dan fakta, ya harus nyerang. Karena kalau mereka menyerang terus, ya kita tidak memberikan juga data penyeimbang pada mereka. Juga barangnya barang, bos. Iya, opini publik akan tergiring. Iya, opini publik orang terjerat. Kan saya juga sama drone emprit kan saya tanya, bagaimana opini publik? Bang, Twitter tuh 70-30. 70 siapa ini? Mereka bang, mampus nggak tuh? Drone emprit kan di act mau begitu. Kalau di defend terus, mereka nggak akan bisa tertekan. Kalau defend terus kan sama kayak gini. Kalau kita udah sepakat ngomong langit itu hitam semua hitam. Semua padahal langit itu biru. Gitu. Itu bahaya bagi publik. Jadi emang bener untuk menyerang balik biar bisa biar mereka bisa ditekan kembali lagi gitu. Ya kan. Satu hal penting selain ini bang, Rismon dimaafkan. Taruhlah nanti SP3 berhenti barang nih. Kalau Tifa dan Roy misalnya minta maaf juga. Abang kan udah pernah ngomong dengan Pak Jokowi ini. Nah kira-kira menurut abang sikap Pak Jokowi gimana? Dimaafkan juga nggak itu? Tifa Roti sobek ini sebaiknya nggak usah minta maaf. Ya udah taruh aja di pengadilan. Kan selama ini kan dia mengatakan itu. Yang menarik juga yang klaster 1 ini, yang 3 orang ini kan, keluar pula kan, yang nanti kau nangis darah nih kalau ini nggak main-main loh. Dan saya punya keyakinan kalau dia tetap bertahan itu, padahal dia ini kan paling ringan selain klaster 1 ya, klaster 1 di bawah 5 tahun deh. Ya, bukan itu maksudnya, dia selama ini ya bukan sesuatu the key playernya. Oh iya. Key player kan 3 orang itu, ya pelengkap penderita lah. Mereka ini sorak-sorai saja kan. Nah, tapi mau gitu loh ya dijadikan apa ya namanya teman dalam hidup
nanti di RT. di RT. Ya teman dalam hidupnya RT kan. Itu masalah juga kan. Pak Jo udah ngomong saya. Kalau 3 orang itu minta maaf ya dia juga tetap terima. Tetap terima untuk itu. Sama lah kayak Rismon tuh. Tapi yang 2 ini ya. Oh yang 3 klaster 1 tadi maksudnya. Iya, tetap terima. Tapi kalau Roy dan Tifa? Tapi nggak yakin dia. Dia akan meminta maaf. Ya. Bukan. Rismon juga nggak yakin waktu itu minta. Tapi dia mau minta maaf. Roy kayaknya enggak sih. Ya. Roy mau minta maaf gimana? Orang mantan napi bos. Nggak bisa ya RJ. Nggak bisa RJ. Residivis nggak bisa ya. Nggak bisa. Iya. Dan aku udah berapa? Gak bisa dia. Nggak bisa di stasiun TV aku ngomong. Residivis nggak bisa. Ya berarti dia harus double down. Emang bener dia harus tarung tuh. Harus tarung dia, Bang. Coba bagaimana dia nih? Masa gue tenggelam sendirian sih? Ya kan mesti ada pelampung. Kalau Tifa sih agak curiga akan minta maaf sih. Kalau lihat gelagatnya. Saya sih udah dengar juga. Oh udah bener. Orangnya dia mau kasak kusuk nanya. Harus dikorek-korek Mama. Ada kasak kusuk tapi belum sampai ke Pak Jokowi. Belum ya. Tapi kalau kita itu lagi terjadi, ini bahaya. Ya kan? Karena ya jadi presiden nantinya. Iya, kalau misalkan mau viral. Publik tuh masih akan mempertanyakan kalau belum di pengadilan itu belum asli. Betul. Itu harus ke pengadilan kalau menurut makanya saya sih. bilang Pak Jokowi ini butuh ruang publik yaitu pengadilan untuk membuktikan ijazah dia itu adalah asli. Dan jangan yang bukan yang di CLS karena dia itu mereka membuat jebakan Batman ya untuk menggeret Pak Jokowi itu di CLS. CLS itu kan yang dituntut kan institusi bukan Pak Jokowi. Tapi mereka membuat seolah-olah gitu ya. Seolah-olah itu adalah disitulah pengadilannya. CLS itu bukan pidana yang dituntut itu institusi bukan perorangan. Iya. Bukan untuk membuktikan itu palsu atau tidak juga di situ. Nggak ada. Nggak apa hubungannya palsu. Itu kan CLS itu adalah pertama institusi dan kebijakan institusi. Iya. Bukan perorangan. Nggak ada itu. Iya itu. Nah, itulah yang saya bilang. Mungkin penonton real politik juga banyak anggap apa CLS ini apa nih? Nah iya pasti banyak. Karena ada banyak persidangan KIP itu udah selesai dan ternyata KPU sudah memberikan ijazahnya, udah clear kan? Nah CLS apa lagi nih? Nah ini CLS bisa dijelaskan oleh Bang Andi tadi. Iya tadi makanya mereka membuat jebakan Batman seperti itu dan narasi-narasi untuk masyarakat itu percaya sama dia. Pengadilannya itu mestinya di sini, nggak usah nunggu-nunggu nanti pengadilan yang pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik ini gitu loh. Kan ijazah bukan pencemaran nama baik kan begitu. Benar. Cuman yang ijazah kan ditolak Barreskrim kemarin kan, nggak bisa membuktikan yang palsunya gitu kan. Nah ini pasti banyak orang bingung nih Bang. Pasti banyak bingung nih antara CLS dengan pencemaran nama baik, dengan di Barreskrim, dengan yang KIP. Itu sebenarnya memang harus dijelaskan sih. Memang saya harus jelaskan. Mereka ini lubang semut pun dia akan cari dan dia bisa framing bahwa lubang semut itu Benny yang buat. Begitu Ben. Padahal mereka buat sama lah kayak kemarin Arab Saudi mau diadu domba tuh sama Iran kan. Wow. Gak tau Mossad yang bikin. Fast flag itu ya. Iya. Nah seperti itu yang mereka mau lakukan gitu loh. Cuma kan dalam gambaran dia kan terkejut banget ternyata Rismon berbalik arah gitu. Nah saya dengar ini juga Taufik itu ya pengacara yang di Solo itu akan meng-LP-kan Rismon dengan kasus yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu di CLS. Kenapa tuh? Ya ijazahnya. Oh terkait ijazah. Banyak lah persidangan lain udah terjadi. Iyalah. Ibaratnya kan begitu. Pembohongan. Oh makin ramai juga di sini berarti. Oh ini makin ramai. Tarung sekandang berarti. Makanya kan kita tuh pengen nanti kalau itu terjadi betul, saya mau gelar tiker ya, terus ada pisang goreng di depan. Nonton kita. Terhat dulu ya, suruh cari pemain pengganti dulu. Bang Andi salah. Ya kan, maka saya bilang kebenaran itu pasti akan menunjukkan jalannya, apapun itu. Ya, ikan busuk itu kan dari kepalanya, bukan dari ekornya. Itu aja kita lihat gitu. Maling teriak maling kan.
yang terjadi. Tapi memang secara moral sih sekarang Pak Jokowi dan Mas Gibran menang lah ya. Mas Gibran tuh tadi pagi saya lihat juga menerimanya dengan baik, malah dikasih parcel segala. Ya pasti kan beginilah, dia kan dari sana, ya bahkan bilang lah Pak Jokowi, Pak saya ya membuat kesalahan juga dalam membuat Gibran Endgame buku ini, gitu kan. Metodenya apapun semua itu salah. Tapi saya minta maaf juga kepada Mas Wapres dan ingin bicara secara langsung untuk menarik buku Gibran Endgame ini gitu. Dan mau bikin buku baru katanya. Ya kan, mau buku untuk menetralisir ini kan. Kayaknya cair lagi itu kan bikin buku baru. Dagang juga nih orang hati. Ya kan, jadi ya semacam itu gitu, makanya diterima lah untuk hadir di situ ya. Ya kan kita bisa melihat itu loh. Ya, ini anak muda seru juga gitu loh. Ekspresi wajahnya itu ya biasa aja ya kan. Kalau gue digituin gitu juga sempat marah juga lah. Betul kan? Gue punya power nih. Iya, gue punya power. Sendandanya gue jewer dulu orang. Kan gitu. Tapi ya karena mungkin didikan orang tua yang bagus ya, dia terima gitu aja kan. Itu pukulan balik yang keras banget loh menurut aku. Apalagi dikasih parcel lagi. Itu satir banget sih itu. Aduh. Orang yang yang benar-benar memberikan serangan yang parah lah menurut saya, nggak ada adab, ada etika, diperlakukan ya kita seperti saudara, udah begitu ngomongnya. Saya kira itu yang dilakukan Mas Gibran itu persis seperti Pak Jokowi lakukan ya. Persis banget ya Bang Andi ya. Like father, like son. Like father, like son ya. Memaafkan itu memang sungguh sesuatu hal yang sangat kuat sih. Iya. Iya. Sinyalirnya bagus banget ini. Iya benar. Coba kalau kita tanya dengan roti, gak makan. Dalam suatu perdebatan di stasiun TV itu sempat keras ya kan. Terus saya minta selesai saya ulurkan tangan ditolak sama dia. Sama siapa? Sama si Tifa kan. Oh iya itu ya. Ya kan? Iya. Kan udah bisa kita lihat nih. Karena DFK-nya terlalu kuat. Disinformasi, fitnah, kebenciannya dia tuh sangat kuat. Ya makanya saya katakan saya meragukan kalau dia minta RJ kepada Pak Jokowi sama dengan Rismon. Karena pride-nya ini terlalu tinggi. Tidak ada kata salah dalam diri mereka. Karena mereka mengatakan saya seorang ilmuwan beyond. Lah kemarin Rismon juga begitu. Saya lebih baik mati daripada saudara dicap pengkhianat. Minta maaf juga Bang. Tinggal kita gini, mohon ini apa mohon. Perkaranya makin panjang kalau kayak gitu. Aduh. Kan langsung, ya kan gue bilang dari singa jadi meong. Ya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil nih Bang dari Rismon ini? Pelajaran yang baik ya, saya terus terang walaupun demikian, saya salut juga sama Rismon. Artinya dia mengakui ya bahwa dia salah dalam penelitian. Memang seorang ilmuwan itu tidak semuanya absolut. Pasti itu ada selalu ada menyisakan ruang untuk kesalahan ya. Untuk kesalahan. Nggak ada. Dari result, tesis, metodologi. Ada semua. Pasti ada. Orang dari awal udah kita katakan ini udah salah, lu pasti ujungnya pasti salah. Iya. Ya kan karena dengan ya ada DFK di situ dia bungkus betul gitu untuk bagaimana publik itu lebih percaya kepada mereka. Makanya kita ada di situ untuk menjelaskan kepada publik ada berita yang seimbang. Iya. Kalau enggak habis nih bos. Iya. Tapi ada satu hal yang cukup menggelitik saya nih, Bro, Bang Andi. Apakah karena memang Pak Jokowi dan Mas Gibran ini terlalu lama dizalimi sehingga setiap pergerakan itu selalu menguntungkan mereka? Contohnya sekarang Bang, pengakuan dari Rismon bahwa ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran itu asli, dan dia meminta maaf atas kesalahannya yang masa lalu itu dilakukan seminggu sebelum Lebaran Bang. Abang bayangkan, Sabtu besok orang sudah mulai bondong-bondong dari setiap kota di Indonesia ini ke kampung masing-masing. Betul. Lebaran sosialisasi, bertemu dengan sanak saudara. Abang bayangkan, se-Indonesia orang akan ngomongin perihal Rismon minta maaf.
Se-Indonesia orang akan mengomongkan bahwa membicarakan tentang bahwa Rismon mengakui bahwa jazah itu asli, Bang. Bayangkan yang juga nih tambahannya gini, Bang. Yang namanya perang Iran Amerika dan Israel itu stop loh gara-gara ini. Iya, bayangkan itu. Ini kan apakah memang karena Pak Jokowi ini dizalimi atau apa? Jangan-jangan abang yang desain nih. Kalau mau minta maaf nanti aja sebelum Lebaran, jangan setelah Lebaran atau jangan sekarang. Nanti tunggu dulu. Jangan-jangan abang yang set seperti itu. Apalah dia Sondan. Ini terlalu bagus untuk untuk terjadi, Bang. Nggak terlalu menguntungkan bagus. Pak Jokowi Kan berkali-kali lipat, menang sebelum bertempur kata Hasan Nasbi. Kan kita kembali lagi saya bilang kan. Kemudian itu pasti akan menunjukkan jalannya cepat atau lambat. Benar, gitu. Ya kan? Tuhan buatan sare kan. Kan begitu, udah pasti itu. Saya ingat tuh waktu kerajaannya Korea itu Bambang Pacul itu. Jangan sekali-sekali kau melawan orang baik. Pasti kau kalah. Iya kan? Iya. Itu benar itu terjadi. Dan saya mengalami ini. Kenapa? Bayangkan saya ketika saya berbicara pasti kan ke stasiun TV pasti ada blank dong. Nggak mungkin saya nggak ngeblank. Betul. Tapi tiba-tiba ada inspirasi masuk gitu. Dan itu berurutan korelasinya. Dan apakah digerakkan? Enggak. Ada yang menggerakkan itu. Tangan-tangan Tuhan ini. Tangan-tangan Tuhan bisa bermain untuk itu, menjelaskan kepada itu publik itu. Ini udah kelamaan gitu. Ya. Ini harus diinin. Kan yang untung kan stasiun TV. Rating jalan terus, Bos. Podcast juga, Bang, podcast. Podcast juga? Podcast juga naik juga. Wah, mantap ya kalau ya. TikTok juga naik, Bang. Ya masalahnya uang pengganti bensinnya itu yang kurang. Tambah kurang masalahnya. Tinggal kerasin aja di konten. Ampun. Jadi kebenaran itu memang tidak butuh pengakuan dan tidak butuh kesepakatan. Tidak butuh kesepakatan. Dia akan mencari jalan sendiri untuk menunjukkannya. Dan inilah yang terjadi di beberapa hari ini ya, Bang. Ya, betul. Ini terjadi beberapa hari ini. Dan pelajaran yang kedua, jangan pernah melawan orang baik. Nah, satu lagi. Ada gitu. Gitu gak, Bang? Jangan pernah melawan orang cantik. Oh gitu. Wanita cantik. Kenapa, Bang? Rugi kau. Kalau udah senior sudah bersabda, itu jam terbang kalau saya. Nggak bisa kita baca di buku, nggak bisa tanya ke orang, itu jam terbang. Yang muda-muda tuh harus paham itu. Jadi mungkin, Bang, untuk selanjutnya untuk Roy Suryo dan Tifa nggak mungkin lah menurut Abang ya. Menurut saya, karena biar bagaimanapun Pak Jokowi itu membutuhkan ruang publik itu. Karena itu memutus rantai ini. Itu. Jangan sampai ada teori konspirasi bahwa restorasi justice ini sebagai strategi Pak Jokowi supaya tidak dibawa ke pengadilan untuk menunjukkan aslinya. Itu bahaya. Saya sih ya, kalau saya kemungkinan kalau misalnya masih KUHP yang lama, ini selesai nih barang cepet. Iya. Ya, karena mereka juga rupanya menunggu penggunaan KUHP baru itu, gitu loh. Tapi KUHP baru ada di bawah 5 tahun. Ancaman di bawah 5 tahun. Kalau mereka ada 10 tahun. Nah iya, ini kan berlapis pasal. Iya. Ya kan, artinya gini, restoratif justice itu loh maksudnya. Dulu pasal KUHP lama kan nggak ada. Restoratif justice inilah yang dimanfaatkan mereka. Terus juga taktik mereka. Ya kalau saya lihat PH-nya mereka, penasihat hukum mereka itu memajukan saksi ahlinya itu dicicil, biar melama-lamain, biar gimana kan nunggu kan gitu kan. Nah, akhirnya biar komplit semua, nanti apa dibilang, makanya P19 dikembalikan karena dia belum memajukan namanya saksi ahlinya. Dan KUHP lama baru tuh harus ada. Iya. Ya mau ada 4, ada 5, nanti mau dibilang ada 12, ya nanti pas persidangan lu majuin lagi gitu. Tapi jangan dicicil, lama nih. 1, 2 kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Panjang. Capek kita, Bang. Capek. Karena kita udah tahu barang ini benar, udah asli, apa lagi gitu. Dan dia ini kan juga kan biasa butuh pengakuan eksistensi di depan publik melalui apa? Media. Gitu. Inilah permainannya kan, kita udah hafal juga tuh permainan itu. Jangan kau ajak bebek berenang. Oke, Bro. Gimana, Bro? Aduh. Ya, hari ini banyak sekali nih ilmu yang bisa didapat. Dia tuh dia diem ya. Diem ya.
Puasa, Bang. Bukan kehilangan ini jimatnya dia. Peci. Peci Soekarno-nya ketinggalan. Ketinggalan dia. Ketinggalan. Lagi ini ketinggalan ini. Nah iya makanya dia lemes ya. Gara buru-buru pengen ini cari ilmu. Taruhan di ini hari ini. Mudah-mudahan sih dapat THR. Ya, tidak dapat parcel lah kayak Rismon Syarifah. Dapat parcel dong. Amin. Gue doain abang juga dapat juga. Satu rasa gitu apa namanya? Satu rasa. Satu rasa. Iya. Tangan kiri tuh. Jangan kanan, kiri. Harus kiri kalau kayak gitu. Oke, Bro. Yap. Terima kasih Bang Terima kasih. Andi udah datang hari ini untuk sharing bahwa ya kadang ilmuwan juga peneliti juga ada bisa salah mereka. Itu nggak absolut. Iya, Ingat itu nggak ya namanya Thomas Alva Edison? Berkali-kali itu. 900 kali. Iya, 900 kali. Tesla. Berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali gitu. Gak ada yang absolut untuk ini. Ini baru meneliti. Wih, 99,9% langsung. 11 triliun tuh. Nah, ini yang sekarang. yang tersisa. Betul itu. Kan begitu. Betul itu. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Dan kita harus respect bahwa peneliti itu bisa mengakui bahwa mungkin respect juga. Iya, tesis mereka nih salah, bukan 99,5%, tapi 1%. Gitu. Mereka menyisakan 0,01%. Iya, 0,0. Iya, dan ya mereka menyisakan itu dan ternyata kasusnya 0,5% itu. Jadi ya inilah sukses aja lah Bang Rismon. Selamat dari Termul. Welcome to be a Termul. Welcome to the club. Gitu. Welcome to the club. Welcome to the club. Again, terima kasih Bang Andi udah datang, udah bagi-bagi tentang perkembangan kasus ijazah ini hari ini. Gak pernah ada habisnya ini kasus. Gitu. Kadang kita juga mikir kapan ini selesainya gitu. Tapi ini adalah ya mungkin amanah kita semua untuk menjalankan. Ya, bahwa kita di sini untuk menunjukkan kebenarannya itu sebenarnya terletak di mana. Oke, terima kasih guys penonton Real Politik sudah menonton episode kali ini. We'll see you in the next episode. Bye bye. Bye bye. Sayonara.